Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Putra dengan NIM 21129161 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan sebuah public speaking sebagai tugas ujian atau evaluasi tengah semester mata kuliah public speaking. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan public speaking sebagai pembina upacara yang akan memberikan amanat kepada siswa-siswa yang ada di sekolah dasar. Baiklah, kita mulai saja bagaimana praktik dari public speaking yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semua. Yang pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkat limpahan dan nikmatnya lah kita dapat berkumpul di lapangan sekolah kita ini untuk bisa mengikuti upacara bendera pada pagi Senin hari ini. Baiklah, seterusnya kepada Bapak Sekolah SDN 05 Tawar Barat yang sama-sama kita hormati, dan seterusnya kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu Majelis Tata Usaha SDN Negeri 05 Tawar Barat. Dan selanjutnya kepada anak-anak bapak semua yang hadir pada upacara hari ini yang sangat bapak banggakan dan bapak cintai. Baiklah, pada upacara hari ini yang sebagai penanggung jawab atau pelaksananya itu kelas 5A. Nah, untuk itu kelas 5A sudah menjalankan kewajibannya dengan cukup baik pada upacara hari ini. Untuk itu, marilah anak-anak bapak kita berikan dulu sebuah tepuk tangan sebagai bentuk penghargaan kepada teman-teman kamu yang sudah melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana upacara pada pagi hari ini ya. Nah, jadi tema amanat yang akan bapak sampaikan kepada anak-anak bapak sekalian yaitu mengenai ilmu dan mengenai adab. Nah, menurut anak-anak bapak semua, mana yang lebih penting atau kita dahulukan antara ilmu atau adab? Ayo, yang mana? Apakah ilmu? Apakah adab yang kita dahulukan? Nah, selanjutnya anak-anak bapak pernah tidak mendengar ada kata-kata orang yang berilmu belum tentu punya adab dan orang yang beradab sudah tentu punya ilmu. Pernah tidak? Nah, pernah kan? Kata-kata itu sudah banyak dibicarakan oleh orang lain, makanya anak-anak bapak sudah banyak ya yang pernah mendengar kata-kata tersebut. Nah, jadi maksud dari kata-kata tersebut sudah menjawab pertanyaan bapak yang tadi, yaitu apa pertanyaannya? Ya, mengenai mana yang lebih dahulu, ilmu atau adab. Jadi jawabannya hal yang pertama atau yang kita harus dahulukan itu adalah adab, karena adab itu tingkatannya jauh di atas ilmu. Ada yang tahu apa itu adab dan ilmu? Ada? Nah, ilmu itu adalah ilmu pengetahuan atau ilmu yang kita dapat dari internet, bisa dari belajar, dari buku, itu ilmu. Atau sebuah pengetahuan tentang sesuatu, nah itu adalah ilmu. Adab itu semacam etika, sopan santun dan tingkah laku dalam menjalani kehidupan. Itu yang kita namakan dengan adab. Seperti apa contohnya? Seperti adab tidak melawan kepada guru, adab tidak berkata kasar, adab menjaga kebersihan, itu kan adab. Nah, kalau orang beradab sudah pasti memiliki ilmu, makanya orang beradab misalnya
dia memiliki adab yang baik menjaga kebersihan, berarti dia sudah memiliki ilmu bagaimana cara menjaga kebersihan. Nah, bagaimana contohnya orang berilmu tapi tidak memiliki adab? Misalnya dia tahu apa jenis-jenis sampah, mungkin ada sampah organik, ada sampah apalagi sampah berbahaya, tapi dia sendiri suka membuang sampah. Nah, dia mungkin tahu akibat dari membuang sampah nanti akan menyebabkan nama banjir, ya kan, dan banyak penyakit lain akibat dari sampah. Tetapi orang yang berilmu itu terkadang belum tentu memiliki adab, yaitu menjaga kebersihan. Belum tentu dia membuang sampah pada tempatnya, belum tentu dia menjaga kebersihan di lingkungannya, walaupun ilmunya sangat luas. Itu makanya adab itu harus kita dahulukan di atas ilmu. Nah, begitupun di sekolah ini, tujuan anak-anak bapak di sekolah ini yang pertama itu yang namanya pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu bisa juga kita sebut dengan memperbaiki adab, ya, memperbaiki tingkah laku, memperbaiki memperbaiki kehidupan tata krama dengan, kalau di sekolah ya, tata krama dengan guru, dengan teman, dengan adik kelas, dengan kakak kelas. Nah, itu yang dahulunya harus kamu miliki sebelum kamu memiliki ilmu tentang ini, ilmu tentang itu, ataupun tentang yang lainnya. Nah, itulah makanya sebelum kamu mendapat atau bersekolah atau ingin menimba dan menuntut ilmu, perbaiki dahulu adab kamu, ya. Bagaimana? Misalnya adab kepada guru, jangan pernah melawan atau mendongkol, memperolok-olokkan gurumu sebelum kamu menuntut atau menimba ilmu dari gurumu. Kenapa begitu? Terkadang kita saja yang tidak pernah mendongkol atau benci kepada guru, belum tentu ilmu itu bisa masuk ke dalam otak kita. Apalagi kita sudah melawan, sudah ini, bagaimana ilmu itu akan masuk ke dalam diri kamu. Nah, walaupun ilmu itu masuk, ilmu itu tidak akan ada gunanya kalau kamu tidak memiliki yang namanya adab terlebih dahulu. Nah, gimana, udah kebayangkan bagaimana pentingnya sebuah adab itu daripada sebuah ilmu pengetahuan. Oke, misalnya contohnya, kamu udah pernah melihat namanya brosur orang mencari pekerjaan misalnya. Di sana tuh pasti ada salah satu syaratnya berperilaku baik, ya kan? Kenapa? Syarat yang di atas atau syarat yang pertama itu pasti berkelakuan baik, dan syarat yang di bawah itu paling baru mengenai nilai, kan, atau mengenai nilai lapor lah, nilai minimalnya lah. Itu udah menunjukkan bagaimana adab itu di atas ilmu, ya kan? Itu makanya ketika kita bekerja di suatu tempat pekerjaan atau perusahaan nantinya, kalau adab kamu buruk terhadap pekerjaan kamu, terhadap atasan kamu, terhadap teman kerja kamu, dan terhadap siapapun yang ada di tempat kerja kamu, maka kamu tidak akan bisa bertahan lama di pekerjaan itu. Kenapa? Karena adab itu sangat penting dimanapun kamu berada. Seperti apa contohnya? Kalau kamu tidak memiliki adab di tempat pekerjaan, orang tidak akan suka dan tidak akan mempertahankan kamu di tempat itu. Misalnya kamu tidak tahu cara bagaimana menghargai atasan kamu, teman kerja kamu, dan kamu yang biasanya ada yang berkata kasar, kan, terus kamu bawalah kebiasaan kamu itu berkata kasar lah sambil bekerja, berkata kasar lah kepada atasan kamu. Apakah kamu bakal dipertahankan
Apakah kamu bakal dikeluarkan dari tempat kerja kamu jika adab sopan santun cara berbicara kamu saja tidak benar? Gimana? Jangan pasti. Tapi kalau misalnya terus kamu jawab kan, kamu dikeluarkan dari perusahaan saya karena kamu tidak memiliki adab dan sopan santun, terus kamu jawab kan, tapi bapak, nilai saya sangat tinggi pak, nilai lapor saya isinya semua 90 100, itu udah nggak ada gunanya. Mau nilai kamu beribu-ribu berapa, kalau udah ada itu yang kena anak bapak, nggak ada lagi gunanya. Oke, kamu belum bisa disebut manusia kalau belum memiliki adab. Nah, kalau kamu belum bisa disebut manusia, kamu sama dengan apa ya dia? Nah, hewan contoh. Hewan itu adalah makhluk Allah yang tidak memiliki adab. Apa contohnya? Kadang hewan ini kalau misalnya buang air atau buang air besar, apakah di tempat-tempat yang sudah disediakan? Kadang kan sembarangan saja, kadang di pasir, kadang di jalan. Nah, bagaimana kalau manusia menerapkan kehidupan hewan di kehidupan sehari-harinya? Itulah gambaran kalau manusia tidak memiliki yang namanya adab, dimana sopan santun. Cobalah kamu bayangkan ada manusia nih buang air kecil di tempat orang ramai lah, atau buang air besar jalanan. Nah, bagaimana kita memandangi ada manusia yang seperti itu? Cobalah kamu bayangkan bagaimana kehidupan ini tanpa ada yang namanya adab. Pasti kehidupan ini berantakan, kehidupan ini tidak bagus seperti sudah menjadi dunia hewan. Nah, mungkin sekian ya amanat yang bisa Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak. Semoga apa yang Bapak katakan tadi bisa kamu pahami, bisa kamu terapkan dan kamu ambil ilmunya. Jadi inti dari amanat Bapak ini, dahulukan adab di atas dari ilmu. Oke, cukup kamu pahami kata kuncinya itu. Selanjutnya terapkan dalam kehidupan kamu, baik kamu di sekolah, baik kamu di rumah, baik kamu di masyarakat. Oke, bisa dipahami anak Bapak? Oke ya. Nah, selanjutnya Bapak akhiri amanat pada pagi hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.